Apalagi bersama Pak Okta dalam pembelajaran penjas dalam jaringan. Apa kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam pembelajaran dalam jaringan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang seni bela diri pencaksilat. Nah, kalian kelas 7 telah mempelajari gerakan-gerakan dasar dan di kelas 8 telah mempelajari gerakan-gerakan pencaksilat dalam hal kombinasi. Di sini kelas 9 kita akan mempelajari pembelajaran gerak spesifik tentang pencaksilat. Baik, sebelum memasuki pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran: A. Memiliki keterampilan gerak dasar olahraga bela diri melalui bela diri pencaksilat. B. Pengetahuan tentang gerak dasar pencaksilat, memahami karakter serangan dan pertahanan yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. C. Pertandingan yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. D. Memiliki sikap seperti kerjasama, sportivitas, menghargai perbedaan individu, dan tanggung jawab, dapat memahami budaya orang lain. Materi pembelajaran: 1. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencaksilat. Orang yang hidup di dekat hutan-hutan mempunyai cara membela diri yang khusus untuk menghadapi binatang-binatang buas. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitarnya, seperti gerakan kera, harimau, ular, burung garuda, dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan dan daerah pesisir mempunyai pembelaan diri yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Cara-cara pembelaan diri terus berkembang dengan ciri-ciri khusus dengan mengolah keterampilan menggunakan senjata, seperti tombak, keris, golok, dan senjata-senjata tajam lainnya. Melalui para pendekar, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu pembelaan diri bangsa Indonesia terus berkembang. Kemudian terciptalah aliran-aliran bela diri yang masing-masing mempunyai ciri-ciri khas. Dengan adanya hubungan antar penduduk, terjalin pula lah pengetahuan pembelaan diri sehingga ilmu bela diri yang ada bertambah maju, yang kemudian menjadi kekuatan utama bagi berkembangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Karena cipta budaya yang tinggi yang dimiliki oleh nenek moyang kita, maka bela diri yang berkembang pada saat itu mempunyai unsur kesenian serta pengolahan jiwa dan kerohanian. Untuk menjadi peserta didik berprestasi tinggi tidaklah mudah. Kita harus belajar keras dan disiplin dengan bimbingan seorang guru atau pelatih yang dilakukan secara perorangan dan berkelanjutan. Selain itu, peserta didik harus didasari mental yang baik, disiplin, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian, pola hidup teratur, dan sifat pembelaan dalam kebenaran. Selain itu, peserta didik harus mempelajari teknik dasar dan teknik pencaksilat secara tekun, sehingga dapat menerapkan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat. Penyajian materi dipaparkan secara lengkap, baik gambar maupun penjelasannya. Diharapkan kalian dapat lebih mudah memahami variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat. B. Aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi gerak pencaksilat. Gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Dengan demikian, pencaksilat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari
karena memiliki 4 aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Bentuk pembelajaran variasi dan kombinasi gerak pencaksilat antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal. A. Aktivitas pembelajaran jurus pertama. Cara melakukannya. Yang pertama, lakukan posisi awal, yaitu berdiri tegak. Kedua tangan mengepal di depan dada. Kedua, tekuk kedua lutut ke samping bersamaan kedua lengan mengepal di pukulan depan dada. Ketiga, langkahkan kaki kanan ke samping kanan bersamaan memukulkan siku tangan kanan ke kanan. Lakukan pula ke kiri dengan gerakan yang sama. Keempat, kembali ke sikap awal. B. Aktivitas pembelajaran jurus kedua. Setelah jurus pertama, kalian akan melakukan secara berulang-ulang dan terpantau dan sudah ada kemajuan. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang aktivitas pembelajaran jurus kedua. Tahap pelaksanaannya. 1. Posisi awal berdiri tegak, kedua lutut agak ditekuk, dan kedua tangan mengepal di samping badan. 2. Hitungan 1, kaki kanan melangkah ke samping kanan, bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus. 3. Hitungan kedua, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal kembali, menarik kaki kanan seperti sikap awal. 4. Hitungan ketiga, kaki kiri melangkah ke samping kiri, bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus. 5. Hitungan keempat, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal sambil menarik kaki kiri seperti sikap awal. 6. Lakukan gerakan ini berulang kali. C. Aktivitas pembelajaran jurus ketiga. Tahap pelaksanaannya. 1. Posisi awal berdiri dengan kedua kaki dirapatkan dan lutut agak ditekuk, kedua tangan siaga di depan dada. 2. Hitungan 1. Langkahkan kaki kanan ke samping kanan bersamaan lutut agak direndahkan dan tangan kiri memukul lurus ke depan. 3. Hitungan kedua. Langkahkan kaki kiri ke samping kiri bersamaan lutut agak direndahkan dan tangan kanan memukul lurus ke depan. 4. Lakukan gerakan tersebut sampai ada kemajuan. D. Aktivitas pembelajaran jurus keempat. Tahap pelaksanaannya. 1. Posisi awal, berdiri dengan kedua kaki dirapatkan dan lutut agak ditekuk, kedua tangan siaga di depan dada. 2. Hitungan 1. Langkahkan kaki kiri ke samping kiri bersamaan menyabetkan tangan kiri. 3. Hitungan 2. Sabetkan siku tangan kanan depan sebagai tangkisan sambil memutar posisi tubuh ke kiri. 4. Hitungan ketiga. Langkahkan kaki kanan ke samping kanan bersamaan menyabetkan tangan kanan. 5. Hitungan keempat. Sabetkan siku tangan kiri depan sebagai tangkisan sambil memutar posisi tubuh ke kanan. 6. Posisi akhir kembali pada sikap awal. E. Aktivitas pembelajaran jurus kelima. Tahap pelaksanaannya. 1. Posisi awal berdiri dengan kedua kaki rapat, kedua lutut agak ditekuk, kedua lengan siaga di depan badan. 2. Hitungan 1. Langkahkan kaki kiri ke depan, bersamaan memukul menggunakan tangan kanan ke depan. 3. Hitungan kedua.
Putar tubuh ke kiri dengan tumpuan kaki kiri bersamaan menendang kaki kanan ke samping kiri. 4. Hitungan 3. Kembali ke posisi awal. 5. Hitungan 4. Langkahkan kaki kanan ke depan bersamaan memukul menggunakan tangan kiri ke depan. 6. Hitungan 5. Putar tubuh ke kanan dengan tumpuan kaki kanan bersamaan menendang kaki kiri ke samping kanan. 7. Lakukan latihan ini sampai teramati kalian lancar melakukannya. B. Aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi gerak pencaksilat. Berikut ini, kalian akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi serangan. Terdapat berbagai jenis latihan untuk mengembangkan keterampilan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi serangan. A. Aktivitas pembelajaran menggoyahkan pertahanan lawan. Bentuk latihan ini untuk menggoyahkan pertahanan lawan merupakan salah satu cara di antara cara yang ada. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, lakukan sikap pasang. Kedua, alihkan perhatian lawan dengan cara mengarahkan dua jari tangan kiri ke arah mata lawan. 3. Saat perhatian lawan dialihkan dan dia berusaha untuk mengelak, maka secara bersamaan serang dengan pukulan siku pada bagian ulu hatinya dan disusul dengan tendangan samping. Untuk mengalihkan perhatian lawan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara selain yang dicontohkan tadi. Misalkan dengan menendang kaki, melangkah maju sambil memukul sebagai pancingan. B. Aktivitas pembelajaran melakukan serangan. Pelaksanaan latihan. 1. Pilih pasangan yang seimbang. 2. Berdiri berhadapan dengan jarak 1 meter. 3. Lakukan gerak memukul dan menangkis secara perlahan. Setelah bentuk gerakan sudah bagus, baru diberikan kekuatan. Satu hal yang perlu diingat dalam melakukan latihan ini, kalian harus ingat untuk saling menjaga agar selama latihan jangan sampai terjadi cedera. C. Aktivitas pembelajaran mengelak dari pukulan lawan. Gerakan mengelak ini lebih dianjurkan daripada gerakan menangkis. Tahapan pelaksanaannya: 1. Mengelak dengan cara menyeret langkah ke berbagai posisi. 2. Mengelak dengan memiringkan badan. D. Aktivitas pembelajaran mengelak dari tendangan lawan. Jenis elakan sangat dipengaruhi oleh jenis serangan yang diberikan lawan. Ada yang mengelak dari pukulan, mengelak dari pukulan siku, mengelak dari tendangan. Berikut pembelajaran mengelak dari tendangan lawan. Tahap pelaksanaannya: 1. Latihan dilakukan secara berpasangan. 2. Lakukan sikap pasang. 3. Elakkan tendangan lawan dengan melangkahkan kaki kanan serong kanan depan. 4. Sesaat setelah mengelak, lakukan pukulan ke arah lipatan paha atau perut dengan tangan atau kaki. Dalam melaksanakan latihan ini, yang sangat berperan adalah kemampuan dalam menggeser langkah ke berbagai posisi. Pola latihan yang dapat diterapkan adalah: pertama, dilakukan dengan gerakan yang pelan. Setelah bentuk gerakan sudah bagus, baru diberi tenaga. E. Aktivitas pembelajaran menangkis dari tendangan lawan. Sebelumnya telah mempelajari tentang cara mengelak. Nah, berikut ini akan berlatih tentang teknik menangkis serangan. Tahap pelaksanaannya: 1. Lakukan latihan secara berpasangan. Pilih pasangan yang seimbang. 2. Lakukan sikap pasang. 3.
Saat tendangan datang dari samping kiri, seret langkah dan memiringkan tubuh ke kanan sambil mengibas tendangan menggunakan tangan kiri. 4. Gerakan dilanjutkan dengan gerakan serangan, kembali menggunakan pukulan menggunakan tangan kanan ke arah dada atau leher lawan. 5. Jika lawan menyerang menggunakan tangan kanan, tangan takis dengan cara memegang pergelangan tangannya dan menariknya ke arah luar tubuh. Secara bersamaan memukul dada lawan dengan lutut kanan. F. Aktivitas pembelajaran menangkis dari pukulan lawan. Tahap pelaksanaannya: latihan dilakukan secara berpasangan, pilih pasangan yang seimbang. 2. Lakukan sikap pasang. 3. Pukulan tangan kanan lawan ditangkis dengan tangan kanan ke arah luar, dan tangan yang digunakan menangkis langsung pukulan ke hidung lawan. Dalam latihan ini bisa divariasikan dengan menggabungkan keterampilan gerak mengelak dilanjutkan menyerang, menggunakan tangan dan tendangan. Menangkis menggunakan berbagai anggota badan dilanjutkan dengan menyerang menggunakan tangan dan kaki. 3. Aktivitas pembelajaran mengunci lawan dari luar tangan. Nah, ini teknik kuncian dalam seni bela diri pencaksilat. Tahap pelaksanaannya: 1. Latihan dilakukan secara berpasangan yang seimbang. Ini ada peserta didik A dan B. Peserta didik A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah wajah peserta didik B. 3. Peserta didik B menyambut serangan peserta didik A dengan teknik tangkap dua tangan. Kemudian menggeserkan kaki ke dalam dan tangan lawan diputar dan ditahan gerakannya. A. Aktivitas pembelajaran mengunci lawan dari dalam tangan. Tahap pelaksanaannya: 1. Latihan dilakukan secara berpasangan. Ini pasangan yang seimbang. 2. Peserta didik A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah dada atau muka peserta didik B. Kemudian B menangkis ke arah luar tubuh. 3. Gerakan dilanjutkan dengan memutar badan lalu menyikut peserta didik B dengan siku tangan kiri. Serangan tersebut dilakukan dengan menggeserkan kaki kiri ke dalam sambil memegang pergelangan tangan lawan. 4. Kemudian seperti gambar 2, menarik tangan lawan sambil menggeser langkah ke samping lawan sambil memukul menggunakan tangan kanan ke arah muka lawan. B. Aktivitas pembelajaran mengunci siku tangan. Tahap pelaksanaannya: 1. Peserta didik A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah peserta didik B. Peserta didik B menangkis dari luar tangan. 2. Peserta didik A menyikut ke belakang siku tangan kiri. Peserta didik B menangkis dan menangkap siku tersebut. 3. Peserta didik A melanjutkan melakukan pembelaan dengan memutar siku lawan sekaligus menguncinya. 4. Aktivitas pembelajaran menahan siku lawan dari atas bahu. Nah, ini aktivitas pembelajarannya menahan siku lawan. Tahap pelaksanaannya: 1. Peserta didik A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah peserta didik B. Peserta didik B menangkis dengan menggunakan teknik tangkis luar. 2. Peserta didik A menyikut dengan siku tangan kiri ke belakang. Peserta didik B menangkis. Ketiga, peserta didik A memutarkan badannya dan melancarkan pukulan dengan tangan kanan. Peserta didik B menangkis dengan teknik tangkisan luar. 4.
peserta didik A dengan cepat mengalahkan kaki kiri terus menempel masuk dan tangan kiri menangkap pangkal dengan peserta didik B lalu ditahan di atas bahu sehingga peserta didik B terjatuh. 5. Aktivitas pembelajaran menjatuhkan lawan dengan mengambil kaki luar. Di sini teknik menjatuhkan lawan dengan kaki. Tahap pelaksanaannya: 1. Latihan dilakukan secara berpasangan peserta didik A dan B. 2. Peserta didik A memukul dengan tangan kanan lurus ke wajah B. Kemudian B menangkis dengan teknik tangkis luar. 3. Peserta didik B menjatuhkan badan ke belakang sambil menyapu kaki lawan dengan melingkar atau melengkung atau menggusur hingga lawan jatuh. Pada kesempatan ini telah dipelajari tentang berbagai teknik seni bela diri pencaksilat. Jika kalian memang berkeinginan menjadi seorang atlet pencaksilat, maka disarankan untuk menemukan tempat latihan atau perguruan yang lebih baik. Satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa ilmu pencaksilat ini sudah dimiliki, jangan digunakan untuk mencederai orang lain. Tempatkanlah olahraga ini sebagai seni dan melestarikan budaya bangsa, dan juga sebagai ajang untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuhmu. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan subscribe dan like channel pembelajaran ini agar tidak tertinggal video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, perbanyak aktivitas fisik, semangat belajar daring, sukses untuk kalian. Salam olahraga jaya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.